Foodies yang aslinya dari Solo atau pernah main ke sana? Pasti pernah nih nyobain dong ya yang namanya nasi liwet. Makanan sederhana yang bikin lidah bahagia ini deh pokoknya. Ayo, pasti tiba-tiba kangen ya? Yuk kita nostalgia yuk di warung yang ada di Bilangan Kalimalang ini. Kita akan datang ke nasi liwet khas Keprabon. Wih, nasi liwet Keprabon nih Foodies. Ada pernah dengar dong ya nasi liwet yang satu ini? Tapi jangan salah, Keprabon itu bukan nama makanan ya, melainkan nama daerah. Kenapa disebut nasi liwet Keprabon? Untuk menandakan nasi liwet yang satu ini berasal dari Keprabon, kawasan kuliner nasi liwet di Solo yang udah terkenal banget Foodies dengan cita rasanya yang istimewa. Oh, pakai daun, Pak? Iya, Nggak pakai piring. buat tatakannya mangkok. Tapi biasanya nasi kalau udah pakai daun pisang rasanya makin syahdu ya, Pak. Iya. Ini juga nih yang bikin nasi liwetnya istimewa karena menggunakan daun pisang. Soalnya daun pisang dinilai bisa memberikan aroma sedap ketika bersentuhan dengan nasi hangat. Sehingga nasi liwetnya jadi lebih nikmat Foodies rasanya. Nah, nasi putihnya udah, terus kita siramnya dengan sayur labu, tambahkan ayam suwir, telur, dan ati ampela. Lalu pakai telur kukus. Telur kukus? Iya. Oh, berarti ini nggak digoreng ya? Dikukus Nggak, masaknya? Wah, Telur kuning kukus. oh. Jadi penasaran nih sama rasanya? Sabar ya, lanjut nih kita tambahin arehnya aja dulu biar cepet makan. Nah, areh ini nih yang bikin nasi liwetnya jadi spesial. Kalau nggak ada areh, bukan nasi liwet namanya. Ini ditaruh di mangkok. Cara makannya unik ya. Oke. Nasi liwetnya langsung disantap sebentar lagi, tapi saya juga pesan soto sama tahu. Oke, tahu tepat. Saya tunggu di meja ya, Pak. Iya. Mantap. Yuhu Foodies, siapa yang penasaran sama rasa nasi liwet Keprabon ya? Sabar, udah hitungan detik kok, kita mau santap bareng-bareng. Dari tampilannya aja udah menggiurkan nih, karena ada daun pisang. Nasi kalau udah bercampur dengan daun pisang rasanya nakal banget. Jadi dari penampilannya aja udah beda banget ya Foodies antara nasi liwet Solo dan nasi liwet Sunda. Kalau nasi liwet Solo cenderung basah karena ada siraman kuah sayurnya tadi. Dan secara komposisi udah pasti sama. Bakal ada areh, sayur labu, ayam suwir, dan telur. Nah, beda dengan nasi liwet Sunda nih yang cenderung kering dan dengan menu pelengkap yang berbeda-beda tergantung selera. Bisa ikan asin, sambal, atau lalapai. Menurut kalian ini apa? Salah, sama. Tadinya saya pikir ini adalah tahu kuning, bukan. Ini adalah telur kukus. Jadi telur kuningnya doang, terus dimasaknya itu dikukus dan belum tahu nih rasanya seperti apa, ya. Kebanyakan orang pasti mengira ini adalah potongan tahu kuning kan? Ternyata kalian kena prank nih Foodies. Serupa tapi tak sama, apalagi dari rasa dan aromanya. Beda banget Foodies. Jadi ternyata telur kalau dikukus itu rasanya lebih lembut gitu loh. Lebih lembut daripada biasanya, apalagi kalau digoreng ya. Dan satu lagi, kalau telur dikukus ini pastinya akan lebih sehat gitu. Jadi buat Foodies yang lagi diet mungkin ini jadi opsi kalian juga untuk makan gitu. Jadi kalian masih bisa makan yang bergizi tapi tetap bisa diet gitu. Sekarang semuanya ini akan kita aduk-aduk, terus kita coba ya. Jadi makin menggiurkan ya, apalagi arehnya itu loh Foodies. Areh si santan, tapi bukan santan biasa, melainkan santan yang istimewa, cikiwer. Areh ini dibikin dari santan kental, terus dicampur sama menu rahasianya si bapak ini. Gak boleh dibocorin ya. Jadi ada rahasia yang harus tetap dijaga biar kemurnian nasi khas Solo, khas Keprabon ini bisa tetap utuh. Rasanya memang gurih banget gitu, dan pasti adanya areh ini menciptakan kegurihan dari masakan ini. Aduh,
Wah, ini mah yang kata masyarakat Solo bikin kangen kampung halaman banget ya. Apalagi nggak gampang juga loh menemukan masakan khas Solo di ibu kota. Lumayan lah ya kalau kalian makan nasi liwet di sini, bisa sedikit mengobati rindu akan kampung halaman. Rasanya nakal, Budis. Jadi si Areh tadi yang menciptakan kegurihan tadi bikin sayur sama ayamnya itu jadi bener-bener, dan juga nasinya bener-bener berasa gurih banget gitu, dan nggak terlalu asin gitu, jadi kayak apa ya, sebuah kombinasi yang pas banget gitu loh. Jadi pas masuk ke dalam mulut, rasanya nakal banget. Biar lebih nikmat makannya, pakai tangan ya foodies. Tenang, protokol kesehatannya tetap dijaga, oke? Cuci tangannya Coba udah, ya. dan pakai hand sanitizer-nya juga dong, cek. Rasa enak itu kayak nyerbu mulut kalian, foodies. Jadi tadi saya gabung semua jadi satu, ada ati ampla, ada ayam suwir, ada labunya, rasa asin gitu, dan juga ada rasa manisnya gitu. Kegabung jadi satu, dan itu yang kita santap. Enak banget. Gak cuma mulut yang enak foodies, tapi kantongnya juga enak kok. Soalnya harganya receh. Nasi liwet komplit yang disantap Komo ini dibanderol seharga Rp18.000. Receh dong foodies, padahal ada ayam dan telurnya juga. Si bapak juara nih. Karena dia tahu lagi hujan, terus ada soto juga, ada tahu kupat juga. Pasti hari hujan ini merasa jadi nikmat, Pak. Oke? Tapi ini parah, Pak. Rasanya nakal banget. Wah, kalau mau jatuh cinta nih Pak sama rasa nasi liwetnya. Kalau di Solo, nasi liwet ini biasanya dijadikan menu untuk sarapan. Nah, di ibu kota bisa disantap kapan aja ya foodies. Jadi buat yang gak biasa sarapan menu berat, bisa juga kok menyantapnya di malam hari. Tenang, warung Bu Giono ini juga buka sampai malam. Foodies, ini nanti akan saya habisin setelah saya mencicipin 2 godaan yang ada di sebelah kiri saya ini. Apalagi hari lagi hujan, makan soto pasti akan jauh lebih nikmat, oke? Jadi, hai nasi liwet, tunggu dulu ya. Nanti saya akan datang lagi ke kamu. Soto adalah jawaban di kala hujan. Campuran toge, daging sapi, daun seledri, bawang goreng, dan tambahan perasan jeruk nipis bisa memberikan cita rasa yang nikmat dalam setiap suapannya. Seger. Itu nikmat banget gitu. Apalagi pada saat masuk ke dalam kerongkongan kalian, pasti nambah lagi. Disebut soto kuali karena pada awalnya kuahnya ini ditempatkan di sebuah wadah bejana yang terbuat dari tanah liat foodies. Masyarakat Solo menyebutnya dengan kuali. Nah, kuah dalam kuali ini selalu dihangatkan dengan kayu bakar yang terus menyala. Jadi si gurih tadi sama si seger tadi dicampur sama si pedas. Waduh, ugal-ugalan foodies. Kuahnya ini foodies yang jadi ciri khas dari soto kuali nih, bening tanpa campuran santan atau susu. Cocok ya buat yang menghindari kolesterol. Nasi liwet, cek. Soto kuali, cek. Tinggal tahu kupatnya nih foodies. Bongkar dulu isiannya ada apa aja sih? Bakwan, mie kuning, toge, daun seledri, kacang tanah, dan kentang yang disiram dengan kuah khusus. Coba kuahnya dulu yuk. Kalau si soto tadi adalah si pedas sama si gurih, kalau ini adalah si manis dicampur sama si asin. Aduh, nikmat banget. Kita coba aduk, apalagi ada kacang tanahnya. Rasa kuahnya yang manis ngeblend banget foodies sama isiannya, bikin keseluruhan rasanya jadi lebih kaya. Taburan daun seledrinya ini juga memunculkan aroma tambahan, jadi makin lahap ya makannya. Kalau disuruh pilih, saya jatuh hatinya sama ini, foodies. Ini kacau, ini benar-benar nakal banget. Karena nasi udah ada daun gitu di atas nasi, itu semuanya rasanya benar-benar nikmat banget. Makan receh, menu receh, tapi rasanya kagak receh.